Rupiah tertekan, dolar menguat, dan harga-harga di pasar ikut bergejolak. Hari ini kita membedah exit strategi, siasat keluar dari himpitan bersama founder dan CEO Astronaci International Gemma Guyardi dan staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan periode 2014-2019 Wijayanto Samirin. Jadi siapkan kopi dan camilan Anda. Kita ngobrol santai tapi isinya mudah-mudahan daging semua. Selamat sore Mas Gemma, Pak Wija. Selamat sore. Sayangnya kita nggak ikut minum kopi ya. Kita air putih saja lebih sehat. Saya ingin mulai dulu ke Mas Gemma. Anda terakhir prediksi rupiah berpotensi menyentuh 18.220 ya per dolar Amerika Serikat jika tekanan pasar terus berlanjut. Analis lain memprediksi sampai 20.000, Mas. Kalau di grup WhatsApp komplek lebih gila lagi, sampai 25.000. Apa indikator yang perlu kita waspadai sebelum level-level itu tercapai? Jadi sebenarnya analisis rupiah dari saya itu melalui channel YouTube Astronaci maupun di Bloomberg. Kita kasih dari Desember 2025, saya cuma punya dua target, 17.500 dan 18.200. Desember 2025, kenapa Anda mulai dari Karena Desember? pada saat itu saya udah lihat bahwa IHSG akan jebol. Dan IHSG kalau jatuh secara intermarket relationship, rupiahnya juga harus melemah. Itu udah teori dasarnya gitu. Okay. Nah, terus kemudian... Itu Anda belum lihat kondisi geopolitik? Belum ada. Justru itu pada saat itu saya cuma berpikir, ini apa alasannya gitu. Kalau sampai ke 17.500, something wrong. Pasti terjadi gitu ya. Dan saat itu rupiah berapa? mungkin sekitar 16.000 ya, 16 ribuan gitu ya. Terus udah kelihatan ke sana. Tapi target awalnya dari awal 2024 itu 17.200 sudah kelihatan. Butuh waktu 1 tahun sampai itu terjadi. Ya. Kemudian Desember 2025 saya update ke 17.500 dan 18.200. Surprisingly yang terjadi seperti ini dan benar-benar langsung kena lebih cepat daripada yang seharusnya gitu. It's okay. Dan targetnya adalah 18.200. Jadi prediksi Anda 18.220 itu akan terjadi kapan? Harusnya tahun ini. Tahun ini. Iya. Saya deg-degan Pak Wija dengan ini. Harusnya tahun ini dan ini sekarang pada bulan Mei ya. Iya. Jadi akan segera terjadi. Dan kalau tapi Anda melihat akan sampai 20 atau 25 nggak? Semua kemungkinan itu bisa ketika market volatility lagi besar, spekulasi tinggi sekali dengan kondisi ketidakpastian dan fear ya. Tetapi kalau kita perhatikan secara konseptual, untuk membuat rupiah itu tembus sampai 20.000 itu harus chaos di dalam negeri ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada chaos, terus tidak ada gejolak geopolitik yang terulang dari era tahun 98 misalnya, dengan teori yang saya baru sampaikan, adanya paralelisme kejadian sekarang yang nampaknya sengaja diacak-acak, termasuk pasar saham Indonesia dihajar melalui MSCI dan seterusnya. Kalau nggak ada yang ekstrim-ekstrim seperti itu, harusnya tidak bisa melemah sampai 22.000. Kalaupun orang bilang bahwa pemerintah kita itu jelek, MBG segala macam, itu nggak akan ngedrag sampai ke sana. Katakan pun kepercayaan investor luar itu tidak percaya terus kemudian dia check out dari Indonesia. Saya ngelihat hanya bisa terjadi seperti itu kalau Asia problem, global problem. Ada economic slowing down di global. Ini nggak ada baik-baik semua. Berarti memang ada permainan di balik layar yang kita tidak tahu. Tapi apakah bisa sampai ngedrag 22.000? Itu harus damage-nya gede. Dan I don't think itu bisa terjadi cepat. Tapi tetap kemungkinan itu ada. itu Kalau 18.200... chance-nya cukup besar untuk itu bisa terjadi. Mas Gemma, ketika Anda prediksi pada bulan Desember 2025 bahwa dolar akan atau rupiah akan menyentuh 17.500, saat itu kan Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang akan menekan dolar menjadi 15.000 kan. Tahun depan akan menjadi 15.000 rupiah. Anda melihat langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saat itu artinya tidak? Jadi begini, kita kan perlu melihat untuk dari rupiah dari katakan 17.000 ke 15.000. Kenapa angka 15.000? Angka 15.000 adalah angka sweet spot. Dan seringkali orang selalu melihat, oh rupiah kalau melemah bagus buat eksportir. Tidak. Rasionya adalah 1,8 banding 1. 1 rupiah benefit dari ekspor, harga yang harus kita bayar itu 1,8. Karena kita ada utang luar negeri, kita ada import dan seterusnya. Kalau mau dibawa ke 15.000, which is itu sweet spotnya, pemerintah harus menggelontorkan kira-kira 25 miliar dolar plus 30 miliar dolar untuk pembelian derivatif dan seterusnya. Sekarang kita udah ngeluarin 10 miliar dolar dan rupiah masih bertengger di 17.700. Artinya tidak bisa serta-merta hanya dengan intervene kita turunin ke 15.000. Dan kalau kita melihat sejarah dari tahun 2013 ketika itu tapering terjadi, untuk rupiah bisa turun di level sweet spot itu butuh waktu 18 sampai 30 bulan. Itu sweet spotnya. Jadi kalau dikatakan saya bisa intervene ini langsung dalam waktu 6 bulan, jadi saya tidak melihat itu realistis. Bisa, sangat optimis bisa. Tapi kan masyarakat butuh
angka yang realistis. Nah, angka realistis menurut hitungan model saya adalah 18 bulan sampai 30 bulan, baru kita bisa ke diskon. Makanya kalau kita bilang reasonable number dengan uang yang pas-pasan sekarang untuk intervensi, bijaknya mungkin di 16.800-an, kira-kira seperti itu. Oke, 18.220. Kalau prediksi Pak Wijah? Saya tidak pernah mengeluarkan angka prediksi. Karena saya punya prinsip jangan sampai membuat masyarakat panik. Ya. Tapi saya bisa memberikan analisis arahnya, begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama, banyak yang mengkaitkan situasi saat ini itu akan mirip dengan 98. Tapi kalau kita lihat ya, membandingkan kursnya itu juga harus fair. Mei 1998 itu kurs US dollar terhadap rupiah 10.000. Pak Harto jatuh, kemudian naik menjadi 17.000. 10.000 waktu itu, kalau kita adjust terhadap selisih inflasi Indonesia dan Amerika, sekarang itu 33.000. Kemudian 17.000 waktu itu, kalau kita lakukan treatment yang sama, sekarang 56.000. Jadi kalau kita membandingkan, kurs sekarang 17.700 dengan 33.000 itu masih jauh. Tapi memang begini, jauh dekat itu kan relatif. Jauh, kalau pemerintah tidak menyiapkan antisipasi yang konkret, kompak, terpadu, ya yang jauh bisa jadi dekat. Jadi dalam konteks ini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memberikan informasi yang proper kepada masyarakat sehingga tidak panik. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk punya sense of crisis. Sense of crisis ini yang menurut saya masih kurang kelihatan. Bukan hanya di Kementerian Ekonomi saja ya Pak? Dan kalau kita lihat narasinya kan seperti menyatakan situasi baik-baik saja gitu ya. Sehingga dampaknya ya pemerintah sendiri terbuai dengan narasinya, kemudian tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret substantif. Jadi gini Mbak, kurs itu ibarat suhu badan. Kalau naik atau naik turun volatile itu badan sedang tidak sehat. Jadi apa yang terjadi saat ini jelas-jelas menggambarkan Indonesia tidak sedang sehat. Salah satu orang tidak sehat bisa sehat, itu harus paham, sadar bahwa dirinya sakit, sehingga mencari obat. Diagnosanya harus betul. Iya, ini yang harus kita dorong supaya pemerintah mengeluarkan solusi yang tidak saja kosmetik, tetapi fundamental. Solusi selama ini masih kosmetik. Karena begini, kurs itu menurut teori yang saya pelajari, makroekonomi, ini hanya simptom dari kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau ingin memperbaiki kurs, jangan hanya melakukan intervensi seperti menaikkan BI rate, menaikkan SRBI rate, kemudian juga melakukan intervensi pasar. Itu hanya kosmetik, hanya simptom yang diobati. Harus hal-hal yang sifatnya fundamental. Nanti kita bisa diskusikan panjang lebar, apakah itu yang sifatnya fiskal, kemudian apakah itu yang sifatnya balance of payment, apakah itu yang sifatnya kebijakan komunikasi publik, dan lain sebagainya. Jadi PR masih panjang dan ini PR pemerintah. Kalau Anda diminta untuk menunjuk satu faktor, Pak Wijah, mengapa rupiah terus melemah, kita juga tahu bahwa tidak hanya rupiah saja, mata uang dunia sedang melemah. Anda akan menyebut kebijakan fiskal, apakah itu moneter, struktur impor, atau kredibilitas pemerintah? Yang paling krusial dua. Yang pertama adalah fiskal. Jadi kita ini kecanduan hutang. Jadi pemerintah pembangunan bisa jalan kalau pemerintah selalu menutup lubang dengan hutang. Bahkan untuk membayar bunga pun pemerintah harus berhutang. Untuk membayar pokok pemerintah harus menerbitkan hutang. Plus hutang baru untuk membiayai defisit. Nah, situasi ini sebenarnya membuat investor juga bertanya-tanya, kalau suatu saat confident investor tentang Indonesia itu berkurang, turun, kemudian pemerintah kita tidak berhasil menerbitkan utang, lalu pinjaman mereka ke Indonesia itu akan dibayar pakai apa? Jadi hal-hal seperti ini, sustainability fiskal yang membuat investor concern. Kalau balance of payment sifatnya juga struktural. Kita melihat struktur ekonomi kita makin didominasi oleh sumber daya alam. Ekspor kita apalagi, 5 mineral dan energi terbesar itu mewakili 42% ekspor. Total komoditi dan komoditi related itu sekitar 60% total ekspor.
Dan Mbak tahu, komoditi itu harganya naik turun. Kemudian dari sisi import, karena manufacturing produk kita itu tidak bertumbuh, sehingga ada begitu banyak kebutuhan kita yang tergantung import. Apakah produk jadi, elektronik, consumer good, dan lain sebagainya, bahkan makanan, atau bahan baku. Nah, kita melihat inflow falas itu volatile, outflow-nya untuk barang dan jasa itu naik terus. Jadi, investor akan melihat ini sebagai basis mereka untuk memforecast. Oh, kalau situasinya seperti ini, berarti rupiah akan melemah, rupiah akan menguat. Jadi itu beberapa hal fundamental yang perlu mendapatkan perhatian. Termasuk ketika di rapat paripurna kemarin Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi makro yang seolah kalau kita lihat paparannya itu baik-baik saja. Tapi ternyata masyarakat di bawah kan tidak seperti itu. Betul. Saya ke Mas Gema, Anda juga membandingkan situasi sekarang dengan pola yang terjadi ketika krisis moneter ya tahun 98. Termasuk kemiripan langkah geopolitik seperti pembelian Sukhoi oleh Pak Harto dan juga kerjasama energi saat ini Indonesia dengan Rusia. Menurut Anda pelajaran apa dari 98 yang paling bisa atau paling relevan untuk masyarakat saat ini? Kalau saya bisa melihat kita tuh nggak punya pilihan. Kita bukan negara yang bisa memilih. Itu udah rule of thumb-nya. Kita bisa merdeka pun, itu kan ada exchange dengan Freeport, itu semua orang tahu. Kita bukan anggota Commonwealth yang bisa memiliki bargaining power karena dia di bawah UK. Kita juga bukan negara di bawah komunis. Kita ini adalah negara yang merdeka pun dibantu oleh Amerika. Itu udah dasarnya. Jadi ketika kita bisa merdeka, yang saya percayai adalah sudah ada trade-off di awal. Membedakan Pak Harto dan Pak Prabowo adalah Pak Prabowo seperti saya bilang bahwa beliau main dua kaki itu cukup smart. Dan itu pun dilakukan kan sebenarnya untuk optimasi apa yang terjadi kedaulatan negara kita bisa beli barang lebih murah dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita melihat dari paralelisme, orang bilang ini cocok logi, tapi saya melihat memang ada paralelisme di sini. Apakah benar atau tidak itu kan nanti yang bisa tahu ya mereka kalangan atas. Tapi yang bisa kita pelajari dari sini, kalau tekanan eksternal itu sangat kuat, ya perbaiki tekanan internal. Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa internal kita sendiri itu memang bermasalah. Saya sangat setuju dengan analogi tadi Bapak bilang itu temperatur itu simptom. Simptomnya udah naik. Tapi sense of crisis yang sudah sampaikan berkali-kali juga, everything gonna be okay, itu hanya nina bobo untuk anak kecil. Tapi kita sekarang masyarakat itu sudah dengan melek media, kita ada AI, kita udah punya data yang begitu gampang. Mereka semua udah tahu ada yang tidak benar di sini. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah sekeras-kerasnya asing itu menyerang. Tapi kalau internal kita itu solid, kita harusnya bisa bertahan. Itu dulu. Karena memang secara fakta, internal kita bermasalah sehingga asing itu mencari-cari. Dan itu selalu patternnya seperti itu. MSCI bisa ngobok-ngobok Bursa Efek Indonesia karena memang kita ada problem di free float. Kalau tidak ada, kalau kita memang transparan, apa yang mau dicari? Ya kan? Terus kemudian tentang yang sekarang diprotes masyarakat tentang makan bergizi gratis. Idenya mulia, saya sangat mendukung. Bagus, UMKM dikasih itu kan ide mulia. Pelaksanaannya bagaimana? Akhirnya kemarin Presiden mengalah satu step, dipotong. Ya oke, untuk meredam gitu kan. Tetapi di satu sisi, di saat yang bersamaan belum ada sense of crisis, tiba-tiba keluar bahwa ekspor satu pintu. Nah ini menjadi blunder gitu. Kalau mereka bisa memberikan info itu bertahap, luka itu kan nggak bisa langsung disiram alkohol begitu. Satu persatu mungkin itu bisa lebih baik. Jadi menurut saya itu yang bisa menjadi pelajaran. Karena kita dengan asumsi lagi diserang oleh global, internalnya harus diperbaiki. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya dulu. Masalah asing nggak percaya kita itu urusan lain. Tapi kalau masyarakat kita sendiri tidak percaya sama pemerintah, ini yang akan membuat hancur Indonesia. Terkait misalnya polemik MBG itu, mengapa Anda melihat tekanan global justru yang paling penting untuk dipahami saat ini? Tekanan global itu hanya mencari-cari. Apa nih kira-kira yang bisa kita sikat dari Indonesia? Kan intel mereka di mana-mana di Indonesia ini. Begitu mereka lihat masyarakatnya tidak setuju MBG, ya dibor di situ. Dipakai sebagai alasan, oh pemerintah tidak visible, bahkan di framing di ekonomis, Presiden Prabowo jeopardize demokrasi kan. Itu kan memalukan sekali kalau sampai negara kita begitu dan masyarakatnya juga tidak ada sense of defense of the country gitu. Makanya saya bilang terlepas dari salah atau tidak, negara kita ini lagi dibully di depan umum. Memang benar problem, tapi let's defend our home gitu loh. Itu poinnya.